Perkembangan terkini dari sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi akan disampaikan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dari Mahkamah Konstitusi. Putu, apa poin penting keterangan saksi dan ahli dari KPU serta Bawaslu hari ini di sidang sengketa Pilpres? Ya, selamat malam Cindy dan juga saudara. Kurang lebih kalau melihat bagaimana jalannya proses persidangan dari pagi, baik itu ahli ataupun saksi dari KPU kemudian juga Bawaslu, memang masing-masing ini memiliki kecenderungan. Misalnya saja dari KPU ini hampir 80% kurang lebih memakan waktu 4 jam. Ini pembahasannya mengenai sirekap, kemudian juga terkait dengan teknis-teknis bagaimana penggunaan, kemudian juga bagaimana sirekap ini dimanfaatkan selama jalannya proses kampanye. Kemudian kalau Bawaslu ini memang menjawab beberapa kendala-kendala ataupun juga temuan-temuan, tetapi meskipun ini sudah disampaikan baik itu oleh KPU dan juga Bawaslu, tadi Majelis Hakim ini sempat mencecar saksi dan ahli baik itu dari KPU dan juga Bawaslu tentang beberapa hal. Misalnya saja soal KPU ini diharapkan kalau kita lihat bagaimana dalil yang diajukan baik itu oleh kubu 01 ataupun juga kubu 03 ini bukan hanya mengenai sirekap sebagai alat bantu yang kemudian terjadi kesalahan, terjadi error begitu sehingga tidak bisa dipantau terkait dengan proses penghitungan berjenjang, tetapi ada juga dalil mengenai PKPU yang ini tidak diubah terlebih dahulu oleh KPU terkait dengan bagaimana kemudian Gibran Rakabuming Raka ini masuk ke dalam list wakil presiden yang akhirnya mendampingi Prabowo Subianto. Nah, ini justru dalil ini yang tidak banyak dipaparkan, dijelaskan oleh KPU. Kemudian untuk Bawaslu sendiri, tadi juga ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim terkait dengan misalnya soal bagaimana ada 176 kepala desa yang dikumpulkan, dipanggil oleh Mapolda Jawa Tengah begitu ya, terkait dengan kenapa kemudian Bawaslu ini tidak menindaklanjuti dan juga tidak menjadikan pemanggilan terhadap 176 kepala desa ini ke dalam bukti-bukti yang seharusnya ditindaklanjuti sebagai badan pengawas pemilu, bukan badan penerima laporan. Kalau tadi mengutip bagaimana sindiran yang cukup keras begitu disampaikan oleh kubu 03. Tetapi tadi juga disampaikan oleh Bawaslu bahwa memang karena melihat di media begitu ya sudah disampaikan ini merupakan upaya cross check peninjauan apakah kemudian ada kecocokan data atau perbedaan data adanya tindakan korupsi di Jawa Tengah sehingga memerlukan memanggil 176. Tetapi meskipun itu menjadi ranah Bawaslu dan terjadi di bulan November di mana itu merupakan masa-masa kampanye, sayangnya ini juga tidak ditindaklanjuti terlebih dahulu oleh Bawaslu dan Bawaslu hanya kemudian melihat bagaimana pemberitaan di media saja tanpa melakukan penyelidikan secara mandiri. Begitupun juga dengan kasus-kasus yang lain ini sempat ditanyakan. Nah, tapi yang menarik adalah ini proses persidangan masih berlangsung. Cindy dan juga saudara, besok giliran pihak terkait yakni kubu Prabowo Gibran yang akan menghadirkan 8 saksi, maksud kami 8 ahli, kemudian juga ada 6 saksi yang nanti akan dihadirkan untuk memberikan keterangan-keterangan. Tetapi juga pada Jumat nanti ini ada 4 menteri yang dikonfirmasi sudah dilayangkan surat pemanggilannya secara sah dan juga resmi oleh Mahkamah Konstitusi untuk hadir menjelaskan tentang bansos utamanya karena ini ada dugaan bagaimana kecurangan ini terjadi karena adanya juga bansos. Yang terbaru Cindy dan juga saudara tadi disampaikan oleh Ketua Tim Hukum dari kubu 03 Todung Mulya Lubis. Selain kemarin sempat meminta ada Kapolri dihadirkan untuk melihat bagaimana netralitas dari aparat di seluruh Indonesia selama masa kampanye, kemudian juga selama masa pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024. Tetapi juga tadi yang terbaru ini ada harapan atau usulan meskipun belum disampaikan kepada Majelis Hakim, Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang namanya berkali-kali disampaikan dalam ruang sidang, kemudian juga disebut menghadiri kampanye PSI misalnya, ini diharapkan juga bisa hadir. Tetapi balik lagi ini akan dikembalikan kepada Majelis Hakim apakah ini merupakan pihak penting yang dirasa keterangannya ini dibutuhkan untuk memberikan keputusan nanti di akhir persidangan. Kita nantikan jalannya proses sengketa, sidang sengketa Pilpres yang masih panjang, Cindy dan juga saudara, besok dan juga lusa. Kembali ke Anda di studio. Ini Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Putu.